Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ikhwana fillah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah beberapa hari ini kita melewati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT sampai bulan Ramadan ini berakhir, sehingga ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan dilakukan oleh Allah SWT. Dan semoga apa-apa ibadah, amal-amal ibadah kita dari awal bulan Ramadan, mulai puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, dan zikir-zikir kita kepada Allah SWT diterima oleh Allah SWT. Ikhwana fillah rahimakumullah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, puasa kali ini, Ramadan kali ini sangat berbeda, di mana kita menjalankan salat tarawih di rumah bersama keluarga kita. Kita melakukan tadarus di rumah kita bersama keluarga kita, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di rumah kita, guna untuk mencegah menyebarnya, meluasnya virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT dari virus corona ini. Ikhwanah fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk tetap menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT di saat pandemi corona ini. Sebab COVID-19 ini mengakibatkan lini kehidupan kita, termasuk perekonomian kita, sosial kita dengan orang lain, bahkan sistem kehidupan politik di negeri ini sedikit terhambat. Yang mana dalam perumahan kita yang punya usaha, kita yang punya toko, selain toko-toko makanan atau bahan pokok yang memang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari harus ditutup. Dihimbau oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk ditutup. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak lengah, supaya iman kita tidak lemah, dan ketakwaan kita tidak merosot. Walau bagaimanapun hidup ini kita harus jalankan. Dan wabah virus corona ini adalah sunnatullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran bagi kita, sebagai cobaan bagi kita. Terlebih pas wabah virus corona ini merebak di bulan Ramadan. Dan yakin bahwa dengan adanya wabah virus corona ini, bulan Ramadan kita ini, jika kita jalankan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berhasil melewatinya. Dan Allah sudah berjanji bahwa pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebagaimana dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam surat ini Allah mengulangi 2 kali. Ini artinya bahwa Allah memberikan pernyataan, menguatkan pernyataannya bahwa setiap peristiwa, setiap keadaan sulit pasti ada keadaan yang mudah. InsyaAllah Allah sudah jamin dalam Quran. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah SWT telah berjanji dalam surat Al-Talaq. Kalau kita bisa melihat dalam ayat 2 dan 3, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia, Allah akan kasih dia jalan keluar. Allah akan berikan dia sebuah solusi. Kalau dulu misalkan kita berjualan di toko, misal kita usaha-usaha kita ditutup saat ini, tapi Allah berikan jalan solusinya, Allah berikan jalan keluarnya. Misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada saat ini, kita bisa buat iklan, kita bisa berjualan di sana, atau bahkan iklan-iklan yang lainnya, atau usaha-usaha yang lainnya seperti belajar online, kursus online, pelatihan online bisa kita lakukan dengan memanfaatkan media yang ada. Itu merupakan salah satu solusi atau jalan keluar jika kita mau berpikir dan kita mau bersyukur kepada Allah SWT. Dan tidak hanya itu, Allah juga berjanji untuk orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan dia rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Mungkin melalui tangan orang lain, atau mungkin melalui lembaga-lembaga sosial, atau bahkan dermawan-dermawan yang ada di sekitar kita, atau bahkan murid-murid kita, atau mungkin kenalan-kenalan kita, dan kemudian terketuk hatinya untuk menginfakkan sebagian hartanya. Itu merupakan salah satu rezeki, merupakan salah satu jalan kita mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Tidak disangka-sangka, tahu-tahu ada sebuah kiriman kepada kita, ada sebuah kiriman sembako kepada kita. Itu merupakan salah satu rezeki dari Allah SWT yang kita harus syukuri. Dan itu adalah jaminan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah SWT dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, maka Allah akan menjamin bahwa Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana wa man yatawakkal 'alallah hasbuh. Kenapa? Karena Allah yang mengurus semua urusan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita tetap perkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Jangan sampai iman kita menurun dan takwa kita menjadi merosot. Ikhwana fillah rahimakumullah. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan Allah permudah segala urusannya. Sebagaimana dalam ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Falaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Dalam salah satu contoh tadi di atas, ketika kita tidak bisa jualan di toko, kita tidak bisa melakukan pelatihan melalui face to face atau bertemu langsung, tapi kita bisa berjualan secara online, kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus dan seminar-seminar melalui online. Walaupun mungkin tidak semaksimal ketika kita bertatap muka, namun itu merupakan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Dan dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat kelima surah Al-Talaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha besar Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang tidak akan menyia-nyiakan keadaan hambanya walau bagaimanapun keadaannya, apabila hambanya tetap dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua kesalahan-kesalahannya, dan bahkan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi
memasuki orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena pada saat COVID-19 ini merebak, kita tidak diperbolehkan untuk pergi ke masjid, kita tidak diperbolehkan untuk sholat jamaah di masjid, kita tidak boleh kumpul-kumpul di masjid, baik itu berupa ta'lim ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membuahkan pahala yang besar. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha alim, Allah Subhanahu wa taala Maha basir, Maha mengetahui segala perbuatan hambanya. Dan Allah akan balas itu semua sebagaimana amalan-amalan mereka sebelumnya. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mengakhiri cobaan ini. Dan kita perlu untuk tetap terus menguatkan keimanan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ikhwana fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sebagai sama muslim bisa saling mengingatkan satu sama lain, bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Wa afu minkum. Allahumma qil ila qawmin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.